mempresentasikan hasil diskusi kami dari minggu kemarin tentang bukti sejarah Kerajaan Demak dan Kesultanan Banten. Tapi sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Novita Rianti dari kelas 7C kelompok 2. Perkenalkan nama saya Anggi, saya dari kelas 7C dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Fitriana Delianjani dari kelas 7C kelompok 2. Perkenalkan nama saya Alvino Priansa dari kelompok 2 kelas 7C. Perkenalkan nama saya Darussalam Saputra dari kelompok 2 dari kelas 7C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novita Rianti, kelompok 2 dari kelas 7C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bukti sejarah Kerajaan Demak. Yang pertama adalah ada gambar Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak. Pembangunan masjid dibantu oleh Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Menurut cerita, masjid tertua di Indonesia ini adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Masjid di Demak menggunakan arsitektur tradisional Indonesia. Yang kedua adalah gambar Soko Tatal atau Soko Guru. Ini gambarnya. Soko Guru di Masjid Agung merupakan tiang utama dari kayu jati yang berfungsi untuk menyangga kerangka serta atap masjid. Yang ketiga adalah Surya Majapahit, gambar hiasan segi 8 yang sangat populer pada masa Majapahit. Para ahli purbakala menafsirkan gambar ini sebagai lambang kerajaan Majapahit. Surya Majapahit di Masjid Agung Demak dibuat pada tahun 1400 tahun Saka atau 1479 Masehi. Yang keempat adalah gambar situs kolam wudhu. Situs kolam wudhu bersejarah merupakan tempat wudhu yang pertama dibuat ketika Masjid Agung Demak berdiri. Letaknya di bagian depan berguna untuk memudahkan wali dan jamaah ketika akan masuk masjid. Dianjurkan untuk melakukan wudhu dahulu. Kolam wudhu tersebut mempunyai luas 75 meter dan mempunyai kedalaman air 3 meter. Yang kelima adalah pintu beledek. Pintu beledek merupakan pintu yang terdapat di Masjid Agung Demak. Pintu beledek atau lawang beledek dalam bahasa Jawa atau pintu petir merupakan pintu yang dipahat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 Masehi. Yang keenam adalah menara. Menara adalah bangunan yang didirikan dengan konstruksi baja untuk digunakan sebagai tempat azan. Pembangunan menara ini diprakrasi oleh para ulama seperti KH Abdurrahman, R. Doni Wijoto, Haji Mohtasim, Haji Abu Bakar, dan Haji Mohsin. Yang ketujuh adalah maksurah. Maksurah adalah artefak bangunan berukir peninggalan masa lampau yang memiliki nilai estetika. Karya seni ini mendominasi keindahan ruang dalam Masjid Agung Demak. Maksurah berukir tulisan Arab yang intinya memuliakan keesaan Allah. Yang kedelapan adalah dampar kencana. Dampar kencana merupakan singgasana para raja, biasa digunakan untuk ceramah di Masjid Agung Demak. Ke-9, Pawestren. Pawestren adalah bangunan yang khusus dibuat untuk salat jamaah wanita. Bangunan ini dibuat dengan menggunakan konstruksi kayu jati dengan bentuk atap limasan berupa sirap genteng dari kayu. Pawestren dipotong dengan 8 tiang penyangga dengan 4 diantaranya berhiasan ukiran motif Majapahit. Yang ke-10, mihrab, tempat pengimaman. Mihrab bahasa Arab adalah setengah lingkaran atau tempat kecil yang ada di dinding paling depan masjid atau musola yang menunjukkan arah kiblat dan merupakan tempat untuk imam memimpin salat jamaah dalam suatu masjid. Dan selanjutnya bukti sejarah peninggalan Banten. 1. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan situs bersejarah peninggalan Sultan Banten. Masjid ini menjadi salah satu tinggal di kawasan Banten lama yang masih eksis dan dipergunakan sebagai fungsinya dari awal.
2. Benteng Surosowan. Keraton Benteng Surosowan diperkirakan dibangun antara tahun 1528 atau 1570 saat Kementerian Sultan Banten yang pertama, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sejarah pembangunan keraton ini tidak terlepas dari pembelian wilayah yang diserahkan oleh Sunan Gunung Jati kepada anaknya Sultan Maulana Hasanuddin. Sekian dari saya. Yang ketiga adalah Benteng Spillwich. Benteng Spillwich ini disebut sebagai simbol kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di masa Kesultanan Banten, tepatnya pada masa Sultan Abdul Qahar yang dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Yang keempat adalah Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk adalah sebuah meriam kuno milik Kesultanan Banten yang saat ini berada di depan Masjid Agung Banten, Provinsi Banten. Meriam Ki Amuk konon dulu dipergunakan untuk menjaga pelabuhan Karanghantu yang berada di Teluk Banten. Yang kelima adalah gambar Vihara Avalokitesvara. Vihara Avalokitesvara atau disebut juga Kelenteng Tridharma dibangun di atas tanah seluas 10 hektar. Vihara itu melayani 3 kepercayaan umat sekaligus, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Donald Tusikardi yang terlatih di Kecamatan Karmawatu adalah salah satu peninggalan Sultan Banten dengan luas sekitar 5 hektar dan terakhir dulunya digunakan sebagai sebuah tempat rekreasi bagi keluarga sultan, namun sekarang sudah menjadi tempat wisata di Banten yang bebas untuk umum. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you.